khususan lil arwahi amwati ahli masjid al ihwan wa amwati arwahi ahlul Korea klaster Bukit Angsana wa sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu ala al-musyriku bi masyariq alaina wa bariha anna Allah yarhamuhum wa yaghfiru dzunubana wa hum yastaghfirun wa anna Allah yarhamul muslimin wa yufarriju kurubahum wa yarhisu asharahum wa yubajiru antarahum min qaribi aw ba'id wa yu'ti kulla sa'ilin minkum sulla alam yardillah fi khairin wa afiyah wa ila hadrati sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah hadirin sekalian, khusus para guru, para ustadz dan Dewan Ta'mir, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ihwan Bukit Angsana serta jamaah sekalian, semoga semuanya senantiasa dirahmati atau mendapat limpahan karunia rahmat dari Allah dan juga keberkahan dari Allah, mendapat pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa terbimbing, terarahkan di dalam manhajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga melalui kajian kita pada malam hari ini, yaitu kajian kitab Tanqihul Qaul, semoga kita semua terbimbing di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan petunjuk tuntunannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuat, yang tersirat di dalam sabda-sabda beliau yang dikumpulkan, dihimpun di dalam kitab ini, dan semoga pengajian kita dan apa yang kita dapati, kita pahami dalam kitab ini menjadi bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Mu'alif rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam
dan bersabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Tidurnya seorang alim itu lebih utama dari ibadahnya orang yang jahil. Tidurnya seorang alim itu lebih utama dari ibadahnya orang nggak ngerti-ngerti. Kalau zahil kita nggak tahu bab sholat, berarti jahil terhadap bab sholat, nggak tahu tentang tuntunan. Lalu kita belajar ngaji, tadinya nggak tahu tentang sholat, belajar ilmu. Nah berarti kita berpindah, sudah bukan lagi zahil tentang sholat, tapi kita alim tentang sholat. Kita tidak tahu tentang tuntunan agama, berarti kita bodoh atau garis miring zahil terhadap tuntunan agama. Kita belajar apa itu agama, bagaimana tuntunan agama. Terus kita jadi paham, jadi tahu, belajar, kita berhasil sampai kita bisa mendapat penerangan, pengetahuan tentang agama. Maka berarti kita bukan lagi orang zahil tentang agama. Nah, yang dimaksud jahil di sini yang seperti itu. Orang yang zahil yang tidak tahu tentang tuntunan agama secara menyeluruh, secara umum. Ada lagi orang hamak. Kalau hamak yang memang kalau bahasa ininya dungu. Walaupun dia sudah belajar, nggak ngerti-ngerti. Hamak ini bisa jadi bahkan orang-orang yang punya gelar sekalipun. Orang-orang yang sudah menempuh berbagai macam proses pembelajaran sekalipun nggak ngerti-ngerti hamak. Mudah-mudahan kita terjaga, dijauhkan dari kelompok golongan yang disebut hamak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ulangi, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Sabda baginda Nabi mengatakan tidurnya seorang yang alim, orang berilmu itu lebih utama dibanding ibadahnya orang jahil. Lalu Syekh Nawawi memberikan uraian di dalam syarahnya. Yang dimaksud dari hadis ini bahwa tidurnya seorang alim lebih utama dari ibadahnya orang jahil, ai naumul alim alladzi yura'i adabal ilmi, yaitu tidurnya seorang alim yang menjaga adab-adab tidur. Karena orang yang alim kan tidurnya tahu adab tidur itu, tahu bagaimana. Artinya, walaupun dia seorang alim, tidurnya seorang alim, jika tidurnya tidak menjaga adab, ya tidak termasuk utama. Ya, yang dimaksud tidur seorang alim yang lebih utama dari ibadahnya orang jahil itu, yaitu tidurnya seorang alim yang menjaga adab-adaban tidur. Kan ada tuh adab tidur. Banyak dijelaskan di dalam kitab-kitab tuntunan seperti Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, kemudian kitab yang Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Itu ada uraian bahkan sebelum tidur, setelah tidur, sebelum masuk masjid, pulang keluar dari rumah menuju masjid itu bagaimana. Ya, untuk lebih jelasnya ya mungkin kita harus buka langsung kitabnya. Dijelaskan di sini lumayan juga waktunya. Ya, secara sepintas artinya
alim yang menjaga adab tidur. Nah, tidurnya seorang alim yang menjaga adab tidur afdalu min ibadatil jahil, lebih utama dibanding ibadah orang sahil, orang bodoh. Orang bodoh yang mana? Alladzi la ya'lamu adabal ibadah, yaitu orang bodoh yang tidak tahu adab-adab ibadah. Nah, walaupun dia alim, kalau ibadahnya tidak menjalankan adab-adaban ibadah, ya nggak ada beda dengan ibadah orang jahil. Begitu. Dia alim, tapi ibadahnya, adab-adab ibadahnya tidak dijalankan. Nanti ada kan adab-adab secara khusus untuk ibadah. Seperti masuk masjid, terus sholat sunat, sebelum sholat, menjelang sholat, ketika sudah sholat, ketika sedang sholatnya, bagaimana adabnya, dohir batin. Ketika zikir, contoh misalnya ketika baca rotib, sebelum baca rotib itu harus bagaimana, ketika baca rotibnya bagaimana, ada adabnya secara dohir dan batin, adab lahirnya, adab batinnya bagaimana, ada itu. Ya berarti juga kita bisa ambil pemahaman, walaupun dia seorang alim, ketika ibadahnya tidak menjaga adab-adaban ibadah, yang nggak ada beda dengan ibadahnya orang jahil. Tetap aja hukumnya jahil. Nanti walaupun dohirnya ibadah, tapi adab ibadahnya tidak dijalankan, itu tidak jauh beda dengan ibadah orang jahil. Wafi riwayatin, dan juga disebut di dalam riwayat lain, li Abi Nuaim, yaitu riwayatnya Imam Abi Nuaim an Salman bi isnadin dhaif, cuma sanadnya dengan sanad dhaif, sanad lemah. Jumhur ulama mengatakan walaupun dhaif, kalau untuk bab fadilah itu tidak masalah, kecuali untuk menetapkan hukum. Menggunakan hadis dhaif, qaul dhaif tidak boleh. Kalau untuk bab fadilah boleh. Naumun ala ilmin khairun min salatin ala zahlin. Nah, disebut di dalam riwayat Abi Nuaim bahwa naumun ala ilmin, tidur dengan ilmu, tidurnya pakai ilmu, itu lebih bagus, lebih baik dari sholat tanpa ilmu. Makanya orang berilmu tidurnya lebih utama dibanding ibadahnya orang jahil, yaitu tidurnya yang pakai ilmu. Kan ada tuh adab-adaban tidur. Sebelum tidur itu bagaimana adab-adabannya, tata keramanya, angga ungguhnya sebelum tidur ada. Kalau baca apa, terus halnya, kondisinya bagaimana, kan ada tuh tuntunannya dari baginda Nabi. Di dalam Adhkar An-Nawawi dijelaskan, di dalam Ihya Ulumuddin juga dijelaskan, kitab-kitab lain juga banyak. Selain punya wudu, kita tidur berdoa dulu. Banyak doanya, yang paling masyhur bahkan kita sejak kecil diajarkan membaca doa. Apa doanya? Ada tuh. Bismika Allahumma ahya wa amut. Kemudian kita baca Al-Fatihah, kita baca Ayatul Kursi, kita baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, kemudian tiupkan ke telapak tangan, usapkan ke seluruh tubuh sebelum tidur.
maka insya Allah itu terjaga dari keburukan setan, bahkan dari keburukan makhluk-makhluk Allah yang berniat buruk. Nah, andaikan misalkan memimpi, maka mimpinya insya Allah mimpinya sahih dan dijauhkan dari gangguan-gangguan yang tidak tampak atau kasat dengan mata. Setelah itu kita berdoa tadi itu, kemudian kita berbaring. Berbaring sunnah kita ngujur, kalau bahasa Sundanya ngujur ngaler. Artinya tidur di posisi miring kanan, madhep kiblat. Nah nanti kalau pun toh sudah tidur kita posisi kayak gimana itu lain urusan. Ya, misalkan udah tidur malah tadinya di utara jadi di selatan, itu lain masalah. Ya. Terus ketika bangun dari tidur mimpi buruk, ada doanya, ada bacaannya. Setelah gitu terus bangun tidur pada menjelang pagi hari subuh misalkan, itu bagaimana, ada tuntunannya juga. Nah, kalau dijelaskan di sini juga lumayan panjang ya. Itu secara gambaran sepintas saja. Nah itu maka dikatakan di sini tidur dengan ilmu itu lebih baik dari ibadah tanpa ilmu. Artinya sholat tanpa ilmu, sholat dalam keadaan bodoh terhadap tuntunan sholat. Kenapa demikian? Kata Syekh Nawawi, li'annahu qad yadunul mubtila musahihan wal mamnu'a jaizah. Karena ibadahnya orang bodoh bisa jadi yang soheh dia anggap batal, yang sah dia anggap tidak sah, yang tidak sah dia anggap sah, gitu. Karena tidak tahu yang membatalkan sholat apa saja, rukunya yang sah bagaimana, sujud yang sah bagaimana, bacaan yang sah bagaimana. Karena dia bodoh kan jadi nggak tahu, sehingga dia kira yang sah dikira batal, yang batal membatalkan dikira tidak membatalkan, yang akhirnya ibadahnya dalam keadaan samar, tidak jelas. Nah ini kan yang khawatir. Maka kita dianjurkan oleh Nabi harus punya punya kepekaan, ketakutan, takut bahwa ibadah kita ini tidak diterima. Supaya apa? Supaya menimbulkan motivasi belajar lebih jauh. Sehingga banyak kisah-kisah para salafun saleh memberikan contoh gambaran bagi kita, kepada kita, saking hati-hatinya beliau terhadap tuntunan agama, terutama sholat. Kama qala Dorar bin al-Auzar as-Sahabi, man abidallaha bijahlin kana ma yufsidu aksaru mimma yaslu. Orang yang ibadah kepada Allah dengan kebodohan, maka apa yang merusak itu lebih banyak ketimbang yang maslahat. Karena tidak tahu kan, sehingga akhirnya yang merusak justru lebih dominan ketimbang yang maslahat, yang baik. Karena tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sah, mana yang tidak sah. Contoh dalam sholat takbiratul ihram kan itu ada aturannya. Takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar, tidak boleh ada kemasukan huruf waw, Allahu Akbar misalnya. Itu bisa jadi tidak sah takbiratul ihramnya. Atau tasdid, disidahkan antara kaf dengan ba, Allahu Akbar misalnya. Itu bisa jadi tidak sah takbiratul ihramnya.
Atau menambahkan wawu, wallahu akbar. Itu juga tidak sah nanti takbiratul ihram seperti itu. Nah, kalau orang yang tidak tahu mana tahu itu tidak sah. Seperti adzan, qad qomat sholat orang yang iqomah. Atau hayya ala sholat harusnya dibaca sidah tasdid. Dia baca karena tidak tahu hayya ala sholat ada alif hayy atau asyhadu. Nah itu tidak boleh. Bisa jadi haram bahkan. Dan disinilah pentingnya belajar. Sehingga nanti walaupun ibadah, dohirnya ibadah yang dijalankan, karena tidak dengan ilmu, bisa jadi tidak jadi ibadah. Bahkan bisa jadi dia jadi berdosa. Aturannya kan dohirnya ibadah kan tidak dosa. Tapi karena tidak tahu, tidak sesuai, sesuatu yang dilarang dijalankan di dalam ibadah, dia jalankan. Sehingga bukan kebaikan yang didapat, tapi keburukan. Bukan rahmat Allah yang dia dapat, bukan ridho Allah yang dia dapat, tapi justru murka Allah. Kama qala wa ila ibni al-asqa al-muta'abbadu bi ghairi fikhin kahimari tahun. Orang yang melakukan ibadah tanpa fikih, ilmu yang mengatur tuntunan praktek-praktek ibadah kan fikih ya. Praktek keagamaan, ubudiyah, muamalah, munakah, itu ilmu fikih yang atur. Nah, orang yang melakukan ibadah tanpa fikih, ibadah apapun, ibadah kan umum. Sholat, zikir, baca ratib, baca Quran, dan lain-lain. Tanpa tanpa dibarengi ilmu fikih. Maka itu bagaikan kahimari tahun, bagaikan himar penggilingan tepung. Artinya tidak jadi ibadah. Walaupun dohirnya sholat. Sholat. Tapi tidak mendapat pahala sholat. Bahkan bisa jadi dia jadi mendapat dosa. Semoga Allah menjauhkan kita, menghindarkan kita, ya, menjaga kita. Artinya belajar itu sangat-sangat penting. Dan untuk siapa? Bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bih aw lam ya'mal bih kana afdalu min ayyusol liya al-barakatin tatawuan. Barang siapa orang yang belajar satu bab ilmu, tentang bab sholat misalnya, ya'malu bih, kemudian dia amalkan hasil belajar bab sholat itu, dia amalkan hasil bab belajar tentang husnudon misalnya, dia amalkan bahwa husnudon itu tidak baik, husnudon itu buruk, dia amalkan ilmu itu. Awalam ya'mal, atau bahkan tak diamalkan, cuma nanti ada konsekuensinya diamalkan atau tidaknya, beda bab. Beda bab nanti.
Kana afdalu min ayyusoli al-farakatin tatawuan, maka belajar satu bab ilmu diamalkan ataupun tidak itu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Sholatnya sholat sunat. Jadi sholat sunat 1000 rakaat dibanding belajar ilmu satu bab. Contoh kita sekarang bab keutamaan ilmu. Ini kan bab tentang keutamaan ilmu. Kita belajar nih satu bab, diamalkan ataupun tidak, maka belajarnya kita tentang keutamaan ilmu itu lebih utama dibanding sholat sunat kita 1000 rakaat. Masya Allah. Gede nggak tuh? Jauh nggak perbedaannya? 1000 rakaat loh. Bukan 2 rakaat atau 4 rakaat, 1000 rakaat. Yang kalaupun toh kita mampu, Masya Allah bisa jadi nggak setiap minggu kita, nggak setiap bulan, bahkan mungkin nggak setiap tahun, walaupun toh kita mampu 1000 rakaat. Itu bukan pekerjaan kita. Nah, sholat sunat yang 1000 rakaat itu masih di bawah keutamaannya, di bawah belajar ilmu satu bab. Gede nggak tuh utamanya? Masya Allah ya. Berarti kita hadir di majelis ilmu untuk belajar tentang ilmu itu ternyata pahalanya luar biasa. Nah, kita bayangkan kalau sholat 1000 rakaat, kira-kira semalam rampung nggak tuh kita? Belajar ilmu satu bab, kira-kira semalaman nggak? Nah, pekerjaan, perbuatan yang ringan bisa jadi lebih besar pahalanya dibanding perbuatan yang berat, yang banyak. Nah, salah satunya itu belajar satu ilmu, satu bab itu lebih besar, lebih utama dibanding sholat sunat 1000 rakaat. Berarti beruntung kita yang hadir di majelis-majelis ilmu. Tapi majelis ilmu yang mana? Balik lagi runut ke hadis ke belakang. Majelis ilmu yang kosong dari candaan, guyonan, dari ghibah, itu. Ini yang ramai marah itu ya. Padahal itu justru yang orang Sunda bilang yang mundel pahalanya. Wahada, kata Syekh Nawawi, wahada yadullu ala annal ilma asyrafu jauharan minal ibadah. Hadis ini menunjukkan bahwa ilmu lebih mulia, lebih mulia nilainya dibanding ibadah. Karena ibadah pun tanpa ilmu nol. Sehingga di dalam sejarah, di dalam tarikh ada riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke satu masjid. Di masjid itu ada beberapa halaqah, ada halaqah zikir, ada halaqah ilmu. Masjid-masjid besar di kota-kota besar kan masjidnya besar. Masjid Nabawi itu ada masjid besar, ada halaqah-halaqahnya, halaqah zikir, halaqah ilmu. Dan Nabi duduk di mana? Di halaqah ilmu, bukan di halaqah zikir. Sehingga sahabat berkata, kenapa kalau bahasa kita, kenapa Anda duduk di majelis ilmu, di halaqah ilmu, tidak di sana halaqah zikir? Itu kan nyebut Allah, hubungan komunikasi langsung dengan Allah. Nah, dan Nabi sambil tersenyum, emang bisa sampai kepada Allah jika tanpa ilmu? Ibaratnya seperti itu.
Karena ibadah pun tetap butuh ilmu. Walakin labudda lil amdi minal ibadah ma'al ilmi. Karena akan tetapi seorang abdi penting ibadahnya ma'al ilmi, disertai ilmu, sehingga ilmu yang tanpa ibadah tanpa ilmu itu tidak ada nilai. Wa ila kana ilmu haya'am mansura. Nah, jika tidak maka ilmunya itu bagaikan debu yang diawur, tiup angin, udah. Jika tidak diamalkan. Kama ruwiya an Abi Hurairah, sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah, annahu qala ma min alimin la ya'malu bi ilmihi illa naja'allahu ruha ala ghairi syahadah. Masyaallah. Bahwa kata baginda Nabi, tidaklah seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, melainkan Allah cabut ruhnya ala ghairi syahadah, dalam keadaan ghairi syahadah, tanpa kesaksian. Apa maksudnya? Tanpa Islam. Naudzubillah ya. Wa nadahu munadin minas sama, lalu kemudian ada panggilan dari langit. Ada seruan dari langit, ya fajir khasirtad dunya wal akhirah. Hei, orang kurang ajar, kamu rugi dunia dan akhirat. Pada siapa itu? Kepada si alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Dia belajar, tapi hasil belajarnya tidak dia amalkan. Belajar sholat dia tidak amalkan, belajar kitab tentang macam-macam dia amalkan untuk dirinya sendiri. Dia tahu hasad itu tidak boleh, dia tahu suudzon itu tidak boleh, masih suka suudzon. Dia tahu ghibah itu nggak boleh, senang ghibah. Padahal dia sudah tahu, dia sudah baca ayat Quran larangan tentang ghibah, dia baca ayat Quran larangan tentang suudzon, dia baca hadis larangan tentang suudzon, dia baca qaul ulama anjuran untuk menghindari suudzon, masih suudzon. Nah, ini tipu-tipu seorang alim yang ketika matinya, meninggalnya tanpa membawa syahadah, artinya keluar dalam keadaan naudzubillah, kalau bahasa umumnya su'ul khatimah. Jadi bisa jadi seorang alim pun meninggal bisa su'ul khatimah. Semoga kita terhindar ya. Sehingga di langit ada seruan, woi, kurang ajar loh. Kamu rugi dunia dan akhirat. Bukan disambut, dihormati, enggak, bukan. Tapi diseru, orang rugi dunia dan akhirat loh. Semoga kita dijauhkan ya. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, dan diterima dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa beliau Sayyidina Umar berkata, kata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Sayyidina Umar, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal alima idza lam ya'mal bi ilmi la'annahu ilmu min zawfi. Sesungguhnya seorang alim jika dia tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu tersebut melaknat dia. Kita belajar nih, kita nyantri, sehingga kita menjadi gelar seorang alim, disebut seorang alim, disebut ustaz misalnya, tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu tersebut melaknat kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita mampu menjalankan apa yang sudah kita pelajari. Wa yal'anahu kullu syai'in tala'at alaihi syams,
Tidak lebih dan tidak cukup tidak begitu, bahkan tidak cukup dari itu, bahkan semua yang tersorot, yang terkena cahaya matahari itu pun ikut melaknat. Masya Allah. Semua yang kena sinar matahari itu semua ikut melaknat kepada alim, orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Ada yang tahu jumlah barang yang tersorot matahari? Ya, seisi dunia berarti, iya. Seisi dunia dari bebatuan, pepohonan, benda cairnya, benda padatnya, belum lagi kosmosnya dan segala macamnya. Semua melaknat orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Wa yaktubul hafadah kulla yaum khatman ala sahifati. Dan malaikat hafadah itu malaikat khusus. Hafadah itu apa? Yang senantiasa menyertai, memonitor. Ya. Malaikat yang ditugas memonitor kita. Untuk dia si alim pun ada malaikat hafadahnya. Malaikat hafadah mencatat setiap hari, menuliskan setiap hari khotman ala sahibati, cap ya, di dalam buku catatan si alim itu. Hada abdu aisin min rahmatillah. Ini adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah. Ya Abdullah, hei hamba Allah, ya mudayyi huquqi sayyidi. Hei orang yang menyia-nyiakan hak tuannya. Ya man la ya'mal bi ilmi. Hei orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Alaik laknatullah. Laknat Allah buat kamu. Fa idza mata naza'allahu ruha ala ghairi syahadah. Dan jika dia meninggal, Allah cabut ruhnya dalam keadaan tidak. Naudzubillah. Wa yuhramul maut alal iman. Dan maut diharamkan dalam keadaan iman. Artinya dia matinya tidak membawa Islam, tidak membawa iman. Naudzubillah. Ngeri ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman fa ka'annama zarani. Nah, ini yang enak-enak. Tadi mengeri ya. Barang siapa orang yang berkunjung, yang ziarah, yang mengunjungi. Ziarah itu berkunjung. Cuman kita tahu ziarah itu ke makbarah ya. Kalau datang ke rumah ustadz mau ziarah, dilempar pakai batu sama ustadz. Padahal sama artinya ya. Ziarah itu berkunjung. Barang siapa orang yang berkunjung pada seorang alim, misalkan jamaah di sini berkunjung ke rumah ustadz, paka'ana mazarani, maka kata Nabi, maka seolah-olah ziarah berkunjung kepadaku. Yang mengatakan akunya siapa? Rasulullah. Berarti kita berkunjung kepada seorang alim, maka sama halnya berkunjung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menemui guru kita seorang alim, itu berarti kita menemui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man safaha aliman fa ka'anna musafahani, barang siapa orang yang salaman dengan seorang alim, maka itu sama halnya seakan-akan musafahah denganku, kata Nabi. Kita salaman, jabat tangan dengan guru kita, dengan seorang alim, dengan seorang ulama, maka itu berarti sama dengan menjabat tangannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya salaman dengan guru tidak rugi. Wa man jalasa aliman, barang siapa orang yang duduk bareng
kumpul dengan seorang alim, misalkan dengan guru kita, pakana majalasani di dunia, maka seakan-akan duduk bareng denganku, kata Nabi, fitunya di dunia. Artinya ketika Nabi masih hidup, kita duduk bareng alim, orang berilmu. Apalagi orang berilmu itu guru kita, misalnya, maka itu sama kita duduk dengan di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Waman jalasani fi dunya ajlastuh ma'i yaumal qiyamah. Dan barang siapa orang yang duduk bareng denganku di dunia, maka aku dudukkan dia, artinya kumpulkan bareng denganku kelak di hari kiamat. Berarti kita yang suka ziarah berkunjung kepada para ulama itu sama dengan sedang menyiapkan tiket ruangan khusus VIP kumpul dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah merahmati kita dan memberikan taufik senang duduk bareng dengan orang berilmu. Artinya bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk orang berilmunya, tapi untuk kita. Wa an Anas ibn Malik, dan diterima dari Sayyidina Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman faqad zarani. Barang siapa yang berkunjung kepada seorang alim, faqad zarani, maka sungguh dia menziarahiku, berkunjung kepadaku. Ini apa lagi? Makai harap qad itu litahqiq. Apabila harap qad masuk kepada fi'il madi, maka faidahnya menunjukkan makna tahqiq. Tahqiq itu apa? Pasti, yakin. Wa man zarani wajabat lahu syafaati. Dan barang siapa orang yang berkunjung kepadaku, maka syafaat wajib bagi dia, kata Nabi. Wa kana lahu bi kulli khutwatin ajru syahid. Dan dia berhak mendapatkan setiap langkahnya itu mendapatkan pahala ajru syahid. Pahala orang syahid. Masya Allah. Berarti semakin jauh kita menemui orang berilmu, paling jauh semakin banyak catatan al-syahidnya. Ya, kita malah milih yang dekat ya. Ternyata semakin jauh itu semakin banyak itu apa pahalanya. Setiap langkahnya mendapat pahala orang syahid. Wa ma Abi Hurairah, dan dari Sayyidina Abi Hurairah, qala, beliau Sayyidina Abi Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar, kata Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana sabda Rasulullah tersebut? Man zara aliman domintu lah 'alallahil jannah. Barang siapa orang yang menjarahi seorang alim, maka tanggung jawabku, aku domin. Domin itu apa ya? Tanggung jawab. Domin itu seperti kita kepada anak kita. Anak kita nafkahnya menjadi tanggung jawab kita. Mau tidak mau kan? Maka aku domin, aku bertanggung jawab kepada Allah untuk dia sebagai ahli surga. Artinya itu udah pasti. Rasulullah jamin. Rasulullah jamin, nanti Rasulullah yang memintakan kepada Allah supaya orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Siapa? Orang yang ziarah, yang berkunjung kepada ahli ilmu. Wa an Ali bin Abi Thalib, dan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau Sayyidina Abi Thalib berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man zara aliman ay fi gabri. Barang siapa orang yang menziarahi seorang alim ay fi gabri, yaitu sudah meninggal, ziarah ke kuburnya. Kalau ini summa gara'a indah ayat min kitabillah. Lalu ketika ziarah tersebut dia membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian amanah Rasul, kemudian Al-Ikhlas 11 kali misalnya. Atahullahu ta'ala bi'adadi khadwatihi kusuran fil jannah, maka Allah karuniakan kepada dia sehitungan langkahnya dia kusuran fil jannah, gedung-gedung di dalam surga. Tiap langkahnya itu Allah siapkan gedung di surga. Wa kana lahu bi kulli harfin qira'ah, dan setiap huruf yang dia baca ala gobri di hadapan kuburnya seorang alim fil jannah qasrun fil jannah min dahab, yaitu gedung di dalam surga min dahab yang terbuat dari emas. Jadi setiap bacaan Al-Qur'an yang kita baca dan dihadiahkan kepada sahibul kubur, ahli kubur, misalkan siapa misalnya, nah itu nanti jadi gedung yang terbuat dari emas di surga yang disiapkan oleh Allah untuk kita. Luar biasa ya. Kada firiyadis solihin, demikian disebut di dalam kitab Riyadus Sholihin. Kayak gitu kitabnya Imam Nawawi. Kalau lebih jelas secara tidak langsung Syekh Nawawi kalau pengen jelas buka aja Riyadus Sholihin. Alhamdulillah tamat bab tentang fadilah ilmu. Insyaallah selanjutnya kita meningkat kepada bab kedua, yaitu tentang fadilah la ilaha illallah, dan itu nanti bulan depan. Mudah-mudahan pada waktunya kita diberi karunia sehat afiat dan panjang umur sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita dalam kitab Syahrul ini. Untuk malam hari ini dicukupkan sekian. Hadanallahu ajmain. Semoga Allah menganugerahkan hidayah kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, makasih. Rabbi wasma fadlan wajudan minna bil mustafa rasulih Allah bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi ya tasis rabbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala
Power off.